Saya serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus karena Engkau Bapa yang baik yang memelihara kehidupan kami sehingga kami boleh bersama-sama berkumpul beribadah dari rumah kami masing-masing ke tempat ini. Dan meskipun kami beribadah melalui aplikasi Zoom ini, kami percaya Roh-Mu yang kudus bekerja yang tidak terbatas itu bagi kami semua di rumah kami masing-masing. Lawatlah kami ya Tuhan, urapilah kami, dan biarlah Tuhan kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi hamba-Mu dan pakai mulut lidah hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu menyampaikan firman-Mu dalam hikmat dari Tuhan dan dalam kekuatan dari Tuhan. Berkati kami semua yang mendengarkan, biarlah kami semua mendengarkan dengan penuh antusias, dengan penuh sukacita, menerima firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Salam. Puji Tuhan, salam semua. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan melihat firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat 16. Kita baca satu ayat saja. Roma 12 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan, Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman ini saya sampaikan karena memang firman ini dikehendaki oleh Tuhan untuk disampaikan kepada kita semua. Kenapa saya berkata demikian? Karena tadi pagi saya jam 4 bangun, saudara. Jam 4 pagi saya bangun. Saya terbangun karena saya memimpikan sebuah mimpi yang saya yakini itu berasal dari Tuhan. Di dalam mimpi itu saya bertemu dengan Presiden Jokowi, saudara. Saya juga nggak tahu. Bertemu dalam mimpi dengan Presiden Jokowi. Beliau datang ke sebuah kampung yang saya kenal itu adalah kampung saya, Kampung Baru, saudara. Ya, Kampung Baru di daerah Sumatera Utara sana. Ya, kampung saya itu sebenarnya dua. Kampung kelahiran saya itu Tanjung Marihat. Saya dilahirkan dari sana, kemudian umur 9 tahun saya pindah ke Kampung Baru, ke rumah namburu saya, ya, om saya, tante saya. Sebenarnya kalau bahasa Indonesia bilang tante. Nah, saya mengenali kampung itu adalah Kampung Baru gitu. Saya bilang sama Jokowi di dalam mimpi itu ya, kampung saya dua Pak, saya bilang. Satu itu namanya Kampung Tanjung Marihat, kampung kelahiran saya. Dan yang kedua, Kampung Baru ini, saya lama tinggal di sini, saya bilang. Terus kemudian beliau berkata begini, jangan bilang kampungmu dua, katanya. Iya Pak, kenapa saya bilang kampungku dua? Karena itu Tanjung Marihat kelahiran saya. Umur 9 tahun saya ke sini, saya bilang. Iya, soalnya kalau kau bilang kampung dua, seolah-olah kau itu tidak mengakui, seolah-olah tidak mengakui Kampung Tanjung Marihat itu
kampungmu, kira-kira begitu. Lalu, bukan begitu Pak, saya bilang. 2 kampung saya. Bukan berarti Tanjung Maria tidak saya akui bahwa itu kampung saya. Lalu kemudian saya mengakui kampung baru ini kampung saya. Tetapi karena memang kondisinya seperti yang saya bilang tadi. Lalu kemudian dia bertemu di sebuah rumah, lalu membagi-bagikan uang, saudara. Bertemu dengan anak-anak, dengan orang-orang yang di kampung. Lalu kemudian saya terbangun, Tuhan apa arti mimpi ini? Lalu saya bangun jam 4 itu setelah bermimpi demikian, lalu saya duduk. Saya merenung gitu ya, Tuhan apa arti mimpi ini? Karena memang setiap kali saya bermimpi selalu pasti ada maksud Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan gitu. Lalu kemudian muncul seperti hikmat dari Tuhan. Lihatlah Presiden Jokowi itu. Presiden itu hidupnya sederhana. Ya, tidak neko-neko, tulus-tulus saja, tidak korupsi, hidup sederhana. Dia mau sebagai seorang pemimpin walaupun ia presiden tapi hidupnya sederhana, dekat dengan rakyatnya, dan bisa berkomunikasi dengan kalangan rakyat yang paling bawah sekalipun. Lalu saya buka Alkitab saya, lalu saya ingat ayat ini. Sebenarnya ayat ini satu perikop minggu yang lalu sudah disampaikan oleh Pak Petrus Togatorop, dan secara khusus hari ini Tuhan ingin kita semua mendengarkan firman dari ayat 16 ini. Ya, ayat 16 ini berkata demikian. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Coba perhatikan kalimat yang mengatakan arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Nah, karena ayat inilah saya menyimpulkan bahwa Tuhan ingin menyampaikan firman Tuhan bagi kita dari ayat ini. Ya, berdasarkan pesan Tuhan melalui mimpi yang saya alami. Ya. Jadi saya itu seperti itu, ya. Makanya firman ini disampaikan bagi kita. Ya. Nah, di ayat ini dikatakan hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Seorang penafsir berkata bahwa sehati sepikir itu adalah demikian. Orang percaya harus hidup harmonis satu dengan yang lain. Jadi ternyata arti daripada sehati sepikir dalam hidupmu adalah bahwa kita sebagai orang percaya harus hidup harmonis, hidup rukun satu dengan yang lain. Kenapa hal ini saya anggap demikian? Selain karena apa yang dikatakan oleh seorang penafsir, memang kalau kita perhatikan ayat ini, ya, kita perhatikan ayat ini, kan dikatakan demikian, hendaklah kamu sehati sepikir. Kalau sehati sepikir, itu berarti kan nyatu. Satu dalam hati, dan satu dalam pikiran. Nah, itu berarti kalau sudah satu dalam hati, satu dalam pikiran, itu artinya harmonis. Hidup rukun, satu dengan yang lain. Artinya, kita tidak boleh berantem, saudaraku, karena perkara-perkara yang ada. Meskipun perkara-perkara itu mungkin dari sisi pemahaman berbeda, tetapi yang dimaksud sehati sepikir di sini adalah bahwa bagaimana kita sebagai orang-orang percaya sehati di dalam kita sebagai orang-orang percaya, yaitu bahwa hanya Yesus Kristus Tuhanlah juru selamat manusia. Tidak ada yang lain. Itu kita sepakat.
ya, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita bahwa tidak ada jalan keselamatan selain di dalam Yesus Kristus. Ini yang kita imani. Dan ini yang harus kita sepakati di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah kita harus sehati sepikir bahwa seorang pun tidak akan pernah diselamatkan kalau ia tidak bertobat dari dosanya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya di dalam kehidupannya. Itu kita harus sehati sepikir. Jadi jangan ada perbedaan di antara kita yang satu mengatakan, yang penting saya percaya kalau tidak bertobat dari dosa, tetap saya selamat. Kita tidak boleh berpikir yang demikian. Bahwa kita sehati sepikir, setiap kita akan diselamatkan oleh Yesus bila kita bertobat dari dosa dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Kita harus sehati sepikir di dalam itu. Yang ketiga adalah kita harus sehati sepikir tentang hidup kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini untuk melayani pekerjaan Tuhan. Itu harus sehati sepikir. Jadi saudara dan saya hidup di dunia ini untuk melayani pekerjaan Tuhan. Apa itu pekerjaan Tuhan? Yaitu bagaimana saudara menjadi orang Kristen, bersaksi bagi orang lain, menyampaikan berita Injil kepada semua orang, supaya mereka diselamatkan. Itu harus sehati sepikir. Ya. Dan juga sehati sepikir melayani pekerjaan Tuhan berdasarkan talenta yang kita miliki. Ada yang memiliki talenta sebagai WL, sebagai singer, sebagai pengkhotbah, sebagai orang yang memiliki karunia untuk mengajar, menyembuhkan, ya, bernubuat, ada 9 karunia Roh Kudus. Itu kita harus daya gunakan untuk membangun jemaat, tubuh Kristus, dan untuk melayani pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini. Ini kita harus sehati sepikir. Kita sepakat dalam hal itu. Nah, disitulah kita terletak di dalam keharmonisan kita, ya, kerukunan kita. Dan itu tidak boleh ada perbedaan di antara kita sebagai orang percaya. Ya. Saya meminta supaya kita menyatukan hal ini dari kita masing-masing. Ya. Kalau perbedaan warna baju, warna celana, warna apa saja, itu kita ya tidak perlu kita sehati sepikir di sana. Karena semua orang punya warna kesukaan masing-masing. Soal gaya rambut misalnya, kita juga harus berbeda, tidak masalah. Ada yang pendek, ada yang panjang, ya. Itu kita boleh berbeda. Ya, kita juga boleh berbeda, ya, lipstik kita mereknya apa, warnanya apa. Kita boleh berbeda. Ya, bentuk tubuh kita juga boleh berbeda. Nggak usah dipersoalkan hal-hal seperti itu. Ada yang kurus, ada yang gemuk kayak Ibu Ria. Udah mulai gemuk saya lihat Ibu Ria. Ya, kita boleh berbeda. Ya, warna kulit kita boleh berbeda. Ya, kesukaan, makanan kesukaan kita boleh berbeda. Jadi hal-hal yang sekunder itu kita boleh berbeda. Tapi hal-hal yang primer seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus satu. Sehati sepikir di situ. Katakan amin. Amin. Nah, itulah hidup rukun. Kalau kita sudah sehati sepikir, kita hidup harmonis. Kira-kira begitu, ya. Lalu kemudian dikatakan di sana, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Ya, bersama. Berarti kita ini kan hidup bersama ini di dalam komunitas gereja yang sebentar lagi mudah-mudahan ditabiskan.
ya, Gereja Betel Indonesia Kasih Karunia Ministry. Kita sudah daftarkan, saudara. Ya, kita satu, hidup dalam komunitas ini untuk melayani pekerjaan Tuhan tadi, untuk bertumbuh bersama. Ya, nah, hidupmu bersama. Hidupmu bersama bukan berarti kita satu rumah. Kita boleh berbeda rumah. Kita boleh berbeda suku. Tetapi kita satu tadi. Ya. Nah, hidup bersama. Nah, hidup yang dimaksud di sini adalah hidup yang saya katakan tadi. Yaitu, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hidup dalam pertobatan dan beriman kepada Yesus. Dan melayani pekerjaan Tuhan di dalam dunia itu. Inilah yang dimaksud dengan hidup yang kita hidupi sebagai orang percaya. Terus, kalimat berikutnya. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Ya. Nah, saudaraku, sebagai orang percaya, kita tidak boleh memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Ya. Apakah yang dimaksud dengan perkara-perkara yang tinggi di sini? Nah, saudaraku, ini kan surat Roma ini ditulis oleh Paulus. Ditulisnya pada tahun 55 sampai 58 Masehi. Ditujukan kepada orang Kristen di Roma. Nah, orang Kristen di Roma itu kan berlatar belakang, ada orang Yahudi, ada non-Yahudi. Mereka membentuk satu komunitas. Dan orang yang membentuk itu adalah orang-orang yang pulang dari peristiwa Pentakosta di Kisah Rasul pasal yang kedua. Di dalam peristiwa Pentakosta, Kisah Rasul yang kedua ayat 10-11, di sana dikatakan bahwa yang hadir dalam peristiwa Pentakosta itu ada orang-orang dari Roma. Jadi mereka lah yang kemudian kembali ke Roma setelah Hari Raya Pentakosta, Hari Raya Pencurahan Roh Kudus. Kemudian mereka membentuk komunitas yang disebut dengan jemaat atau gereja di kota Roma. Dan juga orang-orang yang dilayani oleh Paulus. Orang-orang yang dilayani oleh Stefanus. Dan rasul-rasul lainnya, termasuk Rasul Petrus, yang mampir, yang pernah singgah. Sebentar aja udah ngantuk. Mohon yang belum di mute, tolong di mute ya mic-nya. Merasa capek, nggak pernah mau kesal. Ya. Ya, orang-orang yang pernah singgah, orang-orang yang pernah datang, khususnya para rasul yang datang ke kota Roma untuk memberitakan Injil. Dan orang-orang inilah yang membentuk komunitas di kota Roma. Nah, saudaraku yang saya kasihi, ada satu persoalan yang terjadi di dalam jemaat di kota Roma, yang kalau ini tidak ditangani akan menimbulkan perpecahan. Persoalan itu adalah persoalan latar belakang. Dan juga ini berkaitan juga persoalan dengan doktrin. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat 18, Roma pasal 11 ayat 18, tolong mic-nya di mute. Siapa ya itu? Tolong mic-nya di mute. Tolong diperhatikan saudara mic-nya, tolong di mute supaya saya bisa fokus, ya. Oke. Nah, saudara, di dalam pasal 11 ayat 18, di sana kita temukan indikasi ada persoalan di antara jemaat, di mana jemaat yang berlatar belakang non-Yahudi menganggap jemaat yang berlatar belakang Yahudi agak rendah. Kenapa agak rendah? Karena jemaat non-Yahudi ini menganggap orang Yahudi itu telah ditolak oleh Allah. Karena kedegilan mereka. Karena ketidakpercayaan mereka.
Jadi seolah-olah jemaat non-Yahudi ini ngomong begini, kamu kan udah ditolak Tuhan, makanya kami dipilih. Makanya Injil sampai kepada bangsa-bangsa lain. Jadi ya kalian adalah orang-orang yang tertolak. Nah, di sini Paulus menjelaskan bagi jemaat yang berlatar belakang non-Yahudi ini bahwa tujuan Allah ya menolak bukan karena Allah yang menolak, tetapi karena orang-orang Yahudi yang degil dan tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Lalu kemudian karena itulah aku dipanggil, kata Paulus, untuk menjadi rasul bagi bangsa-bangsa lain. Nah, lalu Paulus menjelaskan bahwa meskipun orang-orang Yahudi banyak yang ditolak oleh Allah karena ketidakpercayaan mereka kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu semua tidak boleh membuat kita atau orang-orang atau jemaat non-Yahudi merasa menganggap bahwa jemaat Yahudi itu rendah. Karena bagaimanapun keselamatan itu datang dari orang Yahudi. Orang Yahudi dipilih Allah untuk menyatakan keselamatan bagi semua orang di dunia ini. Itu sebabnya Israel itu disebut umat pilihan Allah, karena dari sanalah Tuhan memilih seorang yang namanya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka menolak itu supaya bangsa-bangsa lain kemudian dicangkokkan, ditambahkan kepada umat Yahudi yang percaya kepada Yesus. Lalu kemudian persoalan itu menjadi melebar karena akhirnya jemaat Yahudi juga mengatakan demikian kepada jemaat non-Yahudi. Kamu kan orang kafir. Kamu kan orang-orang yang harus dimurkai. Sehingga terjadilah semacam konflik di antara jemaat itu. Dan ini kalau tidak ditangani, segera ditangani, maka ini bisa menimbulkan perpecahan. Nah, karena itu saudaraku, maka di ayat ini dikatakan, coba perhatikan di ayat ini, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Nah, perkara-perkara yang tinggi ini bersangkut paut dengan doktrin yang tadi, dengan persoalan yang dipersoalkan. Karena itu saudaraku, dalam aplikasinya di dalam kehidupan kita, kita sebagai orang-orang percaya, jangan terlalu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Misalnya, kalau semakin kita dalam memahami doktrin, dan doktrin itu tidak sesuai dengan Alkitab, itu bisa menimbulkan perpecahan loh saudaraku. Dan itu kan terbukti di beberapa gereja. Dalam sejarah gereja, banyak gereja yang mengalami perpecahan karena perbedaan doktrin. Yang satu mengatakan, doktrinku berkembang dan maju. Jadi doktrinku tidak sama lagi dengan engkau, jadi kita pisah. Kan itu ada itu hamba-hamba Tuhan yang begitu. Ya kan? Nah, itu terjadi karena apa? Ini nih. Karena terlalu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, dan perkara-perkara yang tinggi ini jika tidak disinkronkan dengan Alkitab, maka perkara-perkara itu akan membuat perpecahan. Dan itulah yang menyebabkan perkelahian, perseteruan di antara kita satu dengan yang lain. Jadi kita sebagai orang percaya, sebagai jemaat Tuhan, kita harus mengarahkan ini. Mengarahkan dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Apakah itu perkara-perkara yang sederhana? Yaitu tentang perkara-perkara yang sederhana yang menjadi dasar keimanan kita sebagai orang percaya. Apa itu dasar iman kita? Yaitu tadi yang saya sebutkan di awal, saudaraku. Bahwa
Tidak ada Tuhan dan Juru Selamat selain Yesus. Itu dasar itu basic. Ya. Lalu kemudian tanpa pertobatan dan percaya kepada Yesus, seorang tidak bisa diselamatkan. Itu basic. Ya. Lalu kemudian kita harus melayani pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini supaya kita sebagai orang percaya disebut sebagai murid Kristus. Itu basic. Nah, itulah sebenarnya yang harus kita pikirkan, saudaraku. Jadi yang kalau terlalu yang menimbulkan persoalan, menimbulkan hal-hal perkara-perkara yang menimbulkan perpecahan dan sebagainya, saudara tidak perlu ributkan itu. Katakan amin. Jadi perkara-perkara yang sederhana yang dimaksud di sini adalah itu. Lalu kemudian kalau kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, ya bisa aja, saudaraku. Saudara belum punya rumah, belum punya parkiran mobil, tapi memikirkan ingin punya mobil. Makanya saudara parkir di pinggir jalan, hilang spionnya. Hilang mobilnya. Itu kalau mau ditafsirkan, saudaraku, lebih dalam, lebih luas lagi ya, tentang perkara-perkara yang tinggi ini. Jangan juga saudaraku memikirkan, saya pengen punya rumah 10 tingkat. Jangan juga saudaraku memikirkan perkara-perkara, saya pengen punya rumah di di tempat yang elit gitu ya, di Menteng gitu ya. Waduh, saudaraku, ini terlalu tinggi. Saya ingin punya gereja yang besar. Saya ingin punya jemaah ribuan. Waduh, terlalu tinggi itu. Saudara, bisa jadi mimpi yang, ya ini menurut saya ya, mimpi yang Tuhan berikan kepada saya supaya saya memikirkan perkara-perkara sederhana. Karena beberapa waktu yang lalu selalu saya berdoa, Tuhan berikanlah kami gedung, tempat yang permanen, untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Bisa jadi gitu loh. Artinya ya Tuhan sedang mengatakan, lu terlalu lebay. Ibaratnya begitu. Udah jemaat yang ada sekarang ini aja dulu kau pikirkan, kau gembalakan. Sekarang kan lagi pandemi. Bisa beribadah lewat aplikasi Zoom. Dari mana aja bisa, orang bisa gabung. Kamu lihat sekarang ini, gedung-gedung kosong karena nggak boleh ya beribadah di onsite ya. Jadi seolah-olah Tuhan udah perkara yang sederhana aja, layani, kunjungi itu jemaat yang ada, cari jiwa, penginjilan, itu aja sebenarnya yang kau pikirkan. Kira-kira begitu Tuhan sedang ngomong gitu ya. Jadi hal-hal yang terlalu tinggi, saudaraku, jangan terlalu, bukan berarti kita tidak boleh gitu punya rumah gitu ya, punya mobil. Tapi saudaraku, saudara ya ini juga lah gitu loh, berpikir secara logis lah gitu loh. Pengen punya mobil tapi parkirannya belum ada, saudaraku, ya kan? Pengen punya pesawat pribadi gitu ya, sementara untuk parkir pesawatnya aja belum bisa. Pengen punya mobil kredit tapi gajinya aja belum, nggak sanggup untuk bayar kreditnya. Nah ini terlalu tinggi gitu loh, ya kan? Jadi yang sederhana aja, ini kalau mau ditafsirkan lebih dalam lagi. Nah kemudian dikatakan arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Yang sederhana aja yang kita pikirkan, gitu loh, ya. Supaya apa? Supaya kita nggak stres juga gitu loh. Kalau terlalu tinggi kita pikirkan stres gitu loh. Aduh gimana ini mencapai ini, bagaimana ini. Akhirnya saking banyak berpikirnya nggak ngelakuin apa-apa. Karena apa? Karena berpikir gitu loh. Jadi dalam melayani pekerjaan Tuhan juga begitu loh saudaraku. Bahwa kita harus melayani apa yang ada. Jangan berkata begini, saya mau melayani kasih karunia ministry. Kalau dia punya gedung, alah saudaraku, sampai kapan kita istilahnya
melayani pekerjaan Tuhan jika syaratnya seperti itu. Yang ada ini kita layani, katakan amin. Ya. Kalau hanya lewat Zoom-Zoom-nya nggak masuk akalku itu. Loh saudaraku. Nggak masuk akalku itu Zoom-Zoom dan sebagainya. Dan saudaraku, ya sekarang ini Tuhan izinkan pandemi COVID-19 ini terjadi. Dan kita harus beribadah secara Zoom ini. Ini juga adalah caranya Tuhan untuk menjangkau banyak orang. Dari Amerika saja bisa bergabung hari ini, saudaraku, Pak Satellite ya, Pak Roni. Padahal di sana dia jam 10 malam, mungkin udah jam 11 sekarang. Bisa gabung, dari mana-mana bisa gabung loh, saudara. Ya. Jadi jangan terlalu tinggi-tinggi. Waduh, saudaraku. Maka dikatakan pikirkanlah kepada perkara-perkara yang sederhana. Gitu loh. Supaya apa? Supaya kita nggak stres. Supaya kita juga terjun melayani pekerjaan Tuhan. Gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan. Ya. Nah, terus kemudian saudaraku, janganlah menganggap dirimu pandai. Nih, janganlah menganggap dirimu pandai. Nah itu tadi, jemaat non-Yahudi merasa dirinya pandai. Kamu kan sudah ditolak oleh Tuhan. Kamu sudah tidak dipilih oleh Tuhan. Kami yang dipilih. Jadi ya kami yang lebih di atas daripada kamu. Kira-kira gitu. Udah terlalu pandai kau. Lalu Paulus kemudian menegur, meskipun orang Yahudi ditolak, tapi ingat keselamatan itu datangnya dari orang Yahudi. Orang Yahudi dipilih oleh Tuhan. Nah akhir-akhir ini saudaraku, orang Yahudi kan, orang Israel itu dilecehkan. Orang kafir lah, apalah, ya banyak sekali bangsa-bangsa lain yang melecehkan mereka. Tapi ingat loh saudaraku, semua penemuan-penemuan yang ada di dalam dunia ini ditemukan oleh orang-orang Yahudi. Ingat itu. Ya, penemu listrik itu orang Yahudi. Ya, penemu obat kanker itu orang Yahudi. Ya, penemu-penemu obat-obat yang lain juga itu orang Yahudi. Orang-orang yang terkaya di dalam dunia ini seperti pemilik Microsoft, Bill Gates itu orang Yahudi. Yang punya Facebook itu orang Yahudi. Zuckerberg. Jadi ya janganlah menganggap rendah orang Yahudi. Itu kan dari sana Tuhan memanggil dan menyatakan keselamatannya. Karena itu siapa yang mengutuk engkau, kata Tuhan kepada Abraham, akan kukutuk. Siapa yang memberkati engkau, akan kuberkati. Kejadian pasal 12. Nah, saudaraku. Tetapi sebaliknya, orang-orang Yahudi juga tidak boleh menganggap jemaat non-Yahudi rendah. Kenapa? Karena sekalipun non-Yahudi itu latar belakangnya kafir, tetapi kemudian mereka menerima Injil Kristus. Dan mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan mereka diselamatkan. Jadi artinya dari kalimat janganlah menganggap dirimu pandai, ini adalah rendah hati. Rendah hati bahwa kita semua ini adalah ciptaan Tuhan. Kita berasal dari debu yang diciptakan Tuhan, kemudian dihembuskan nafas ke dalam hidung kita. Sehingga kita menjadi makhluk hidup. Tuhan menginginkan kita rendah hati, tidak sombong, juga tidak merasa pandai. Jadilah seperti padi. Semakin berisi, semakin menunduk. Ya, ilmu padi. Pak Petrus minggu kemarin sudah menyampaikan itu. Ya, semakin kita pandai, semakin tunduk. Semakin banyak isi kepala kita ini dengan ilmu, semakin rendah hati. Tidak boleh sombong. Karena suatu saat umur kita juga 80 tahun paling banter. Setelah itu kita mati. Semua yang kita tinggalkan semua yang kita miliki apapun itu akan ditinggalkan. Dan tidak kita bawa.
Karena itu jangan sok-sokan gitu loh. Apaan itu pendeta KB itu? Ya kan, begini. Oh, saudaraku, ya itu merasa pandai itu kayak gitu. Ya, merasa pandai dirinya. Nah, saudara, ya apaan itu pendeta KB itu? Dia kan nggak punya gereja itu, hanya jum-jum aja itu. Oh, itu udah merasa pandai, saudara. Ya. Tapi harus rendah hati apapun yang kita miliki. Apalagi kita ini diselamatkan oleh Tuhan oleh karena anugerah pemberian. Karena itu jangan kita sombong, jangan angkuh. Jadi inilah firman Tuhan bagi kita, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini, supaya kita mengerti, memahami sebagai orang percaya yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Saya yakin dan percaya, jika saudara melakukan firman Tuhan ini, maka kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita semuanya.